Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menunggu aku untuk reaction ya. Jadi baiklah, aku akan bereaction terhadap statement yang disampaikan oleh Richard Kyle pada saat diwawancara di YouTube-nya Melanie. Dan mohon izin nih Melanie, aku ambil untuk bereaksi terhadap ekspresi wajahnya Richard Kyle. Apakah Richard Kyle telling the truth, perasaannya, atau banyak yang di cover sebenarnya? Ingin tahu? Langsung like, subscribe, and share. Aku tunggu sekarang. Terima kasih. Kita masuk pembahasan yang pertama. Jadi pada saat diwawancara, ia mengatakan bahwa he's okay now. Tapi pada saat okay now, ia meletakkan tangannya di dengkulnya. Kamu lihat di sini. I'm okay kok. Udah merasa kayak seperti dulu sebelum aku kenal. Kamu kalau bisa ngelihat juga di situ. I'm okay now. Jess and Elle, I feel like aku udah balik kayak the way I was. The Rico Kyle. Rico Kyle, kamu perhatiin, dia langsung meletakkan tangannya di sofa. Bahwa dia sudah balik seperti semula. Tapi pada saat dia bicara sudah balik seperti semula, kenapa tangannya diletakkan di sofa? Itu menggambarkan dia butuh kekuatan untuk menjawab pertanyaan itu. You can't lie to Poppy, Richard. Kamu tidak seperti yang kamu perkirakan terhadap perasaanmu. Tidak sekuat yang kamu perkirakan. Analisa pertama aku. Kedua, kamu memang butuh sandaran pada saat bicara. Asumsi yang kedua. Ketiga, kamu butuh waktu untuk berpikir matang, tapi perasaan kamu tidak bisa lepas dari memori kamu dengan mereka berdua. Bonding kamu sudah begitu kuat. Dan aku melihat ada kesedihan pada saat kamu meletakkan tangan kamu di sofa. Mungkin Richard nonton ini, mungkin Jessica nonton ini. Tapi yang jelas, ekspresi wajah kamu tidak bisa dibohongi. Ada penurunan pada saat kamu meletakkan di situ. Ada penurunan di alis kamu. Kamu sedih, Richard. Tanpa kamu sadari, ekspresi kamu menggambarkan hal tersebut. Kamu sedih dengan memori tersebut bahwa kamu tidak bersamanya lagi. Ekspresi selanjutnya. Jadi it feels nice, a change. Ya. Dan I'm happy kok, udah bisa kayak sedikit. Kemudian pada saat kamu bilang bahwa I'm happy kok, tapi kamu lihat ke bawah, Richard. Kalau kamu happy, kamu akan lihat ke orang yang kamu ajak bicara dan happy ada kerutan di pinggir mata. Kamu nunduk. Punya pengalaman emosional kamu bicara. Jadi your face dengan apa yang kamu ucapkan is totally different. Kalau kamu tidak percaya, masih belum yakin, untuk semua yang menyaksikan ini, apakah benar happiness itu harus ada kerutan di pinggir mata? Segera langsung membaca buku You Can't Lie to Poppy, langsung akses ya, belinya di mana? Ke Instagram saya, di situ ada link bio yang bisa kamu akses untuk bisa kamu mendapatkan buku tersebut. Atau setelah kamu membaca buku tersebut, kamu ingin mempelajari dan bahkan mendapatkan sertifikatnya, segera langsung belajar di www.psikodinamika.org untuk belajar micro expression secara online dan kamu akan mendapatkan sertifikasinya. Asik kan? Jadi kamu bisa memahami kalimat saya dan bukan berdasarkan ramalan. Jadi banyak yang statement kemarin saya lihat di DM dan beberapa orang yang bicara, aku suka nih kalau Mbak Poppy yang ngeramal. Aku bukan peramal, latar belakangku psikolog dan aku mempelajari micro expression. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah landasannya dan itu masih asumsi ya. Menunduk ke bawah masih asumsi itu ada kesedihan. Tapi bisa juga mungkin ada yang kucing lewat di bawah, atau juga mungkin ada cahaya, dia nggak sanggup untuk melihat cahaya, bisa asumsi. Jadi tidak ada justifikasi. Tapi yang jelas fokus matanya menghilang. Jadi menekankan kembali mengenai kesedihan. Walaupun dia bicara mengenai ketegaran. Kebahagiaan, no. Berbeda dengan
gerakan tubuh kamu dan berbeda dengan ekspresi wajah kamu. Sorry to say, itu yang bisa saya gambarkan saat ini. Tapi tak perlu ketemu lagi sih nanti Richard. Kalau kamu ada waktu, saya ingin mengkonfirmasi statement kamu bahwa kamu happy tapi beda. Obviously. Tapi itu gak ada masalah juga, soalnya kan sebelum aku kenal Jess, kan aku juga jalan sendiri dan selama ini aku juga kayak. Pada saat kamu bilang bahwa sebelum kenal Jess juga kamu sudah jalan sendiri, nah, sekarang kamu lebih bebas. Tapi pada saat kamu menceritakan masalah kebebasan kamu, lihat tangan kamu. Lagi-lagi kamu letakkan di dengkul kamu dan kamu mengelus-ngelus di situ. Ya, di menit keberapa? 3:55. Perhatiin di situ. Itu menggambarkan kalau kebebasan kamu saat ini sebenarnya bukan itu yang kamu cari. Memang pengen punya perasaan bebas itu ada, tapi ya independence yang kamu rasakan sekarang ini ada yang missing dalam diri kamu karena kamu mengasihani diri kamu sendiri dengan cara kamu mengelus-ngelus di dengkul kamu itu. Asumsi kedua, itu gatel. Banget gitu. Yeah. What do you miss the most? What I miss the most? Yes. I think I miss spending time with the little one. Kayaknya itu yang kangen sih. Pada saat kamu bicara mengenai apa yang kamu rindukan, pertanyaan yang diajukan, apa yang kamu rindukan? Ya, memainkan tangan. Kamu lihat di situ? 15:30. Bicara mengenai L. Kamu main-mainin tangan. Ini asumsikan bahwa ada kecemasan di situ kamu, ada kebingungan dengan situasi kerinduan kamu dengan L yang tidak bisa kamu ungkapkan. Ada keterbatasan untuk bisa bersama L gitu. Nah, pada saat kamu bicara mengenai L, kamu terlihat bingung juga. Gitu lah. Jadi kalau orang main-mainin tangan itu expectation, something like that. Ya, jadi kamu ekspektasi, kamu bingung dan kamu ada cemasan bicara mengenai L. Cemasan, kebingungan yang kamu rasakan karena kamu tidak bisa bertemu lagi dan kamu sudah fall in love sama L. Kamu udah begitu menyayanginya. Kamu tidak bisa jauh dengan L. Richard, sama yang dirasakan oleh L. Padahal aku masih ketemu dia, On his birthday, kamu datang ke sana kan? Iya. Okay. Terus pas lagi kamu bicara bahwa pada yang dikangenin adalah L, padahal kamu masih bisa ketemu dengan L. Terus kamu bicara lagi pada saat birthday-nya juga kamu datang. Aku ngelihat ekspresi wajah yang begitu bahagia. Kalian langsung akses 447. Lihat, perhatiin. Senyum. Kalau kamu bahagia, tadi aku sampaikan di awal, kamu bahagia lepas dengan Jess dan juga lepas dengan L, tapi kamu nundung. Nah, kalau kamu bahagia, kasih lihat dong senyum kamu seperti ini pada saat kamu bicara mengenai bahagia. Full smile, ada kerutan di pinggir mata, kamu bisa close up di situ. Itu wajah bahagiamu, Richard. Pada saat kamu bisa bertemu dengan L. Jadi bukan bahagiamu pada saat kamu udah lepas dengan L, tapi bahagiamu saat kamu bersama L. Itu bahagia kamu, Richard. Aku melihat ekspresi ini. Ekspresi kamu tidak bisa dibohongin. What's going on? Karena di vlog kayaknya nggak ada ya, di vlognya. Iya, kan juga. Aku datang lebih awal. Oke. Terus pas kamu bicara bahwa kamu datang lebih awal, yang tidak ada di dalam YouTube gitu kan, yang tidak ada di dalam media sosial, kamu kembali lagi, tangan kamu dipegang seperti ini dan kamu kembali lagi menutup diri, ya, menutup diri dengan kamu memegang dengkul kamu lagi. Oke, kebiasaan kamu kalau kamu lagi defense. Kamu datang lebih awal dibanding keluarga. Saya melihat gambarannya di sini adalah ya kamu defense dengan kondisi itu. It means kamu defense juga dengan keluarga. Jadi kamu menghindar untuk bertemu dengan mereka,
tapi kamu pengen punya waktu dengan El dan kamu hadir di pagi hari gitu loh. Soalnya lebih enak buat keluarga Jess kan. Itu dia statement kamu bahwa ini kamu lakukan buat lebih enak untuk keluarga. Berarti confirm ya dengan saya sampaikan sebelumnya. Kita lihat lagi ya. Aku juga nggak mau masuk ke cara yang ada keluarga sahabat-sahabat dan nggak enak gitu kan. You didn't feel comfortable. Iya, Jadi itu alasannya kamu kesana datang pagi-pagi karena kamu mau menghindar dari keluarga. Nah, kenapa saya bisa tahu di situ? Karena kamu lihat di sini di 508 kamu bicara mengenai aku datang pagi-pagi gitu loh. Jadi itu penekanan terhadap ekspresi wajah kamu, penekanan terhadap intonasi kamu, dan alis kamu memberikan penekanan lebih lanjut dan gerakan tubuh kamu maju ke arah host ya. Jadi kamu ingin memberikan gambaran bahwa penekanan itu terhadap bahwa kamu hadir before gitu kan, sebelum acara dimulai adalah untuk kondisi itu gitu. Jadi kayak misalnya waktu COVID ya pasti ajarin sekolah dulu, I'll come to Jess's place, ajarin sekolah dulu, terus setelah itu ya mungkin make lunch or whatever, kita makan bareng dulu, dan ya mungkin ada dia ada taekwondo or dia mau main di rumah teman. Jadi aktivitas kamu selama ini dengan El itu bondingnya bagus banget karena begitu buka mata sampai tidur gitu kan. Yang dilakukan El itu sama Dedinya karena dia manggil kamu Dedi gitu loh. Jadi begitu bondingnya begitu dekat, dan iya kehilangan sekali, kamu juga kehilangan karena yang daily ngurusin hariannya adalah kamu. Nah begitu bicara, itu alasannya begitu kamu bicara mengenai kebahagiaan kamu, ekspresinya berbeda karena kamu udah menjalani hari-hari kamu bersama El gitu. Karena kamu biasanya yang mengurus ya selama ini. Try to get outdoors atau ajarin something new, Soalnya sama El juga aku first time I told him how to ride a bike gitu. Nah, terus kamu bicara mengenai kamu ngajarin dia untuk pertama kali mengendaraan sepeda, kamu terlihat ekspresinya bahagia lagi gitu loh. Walaupun itu merupakan hobi kamu juga, tanpa sadar kamu udah mengajarkan El untuk menyukai hobi kamu juga nih gitu loh, dan El juga mungkin enjoy ya gitu loh. Kamu menciptakan dengan perasaan ekspresi wajah yang bahagia. Kan dia pakai, nice. So I remember, and Jess wasn't there, kasihan. Karena lagi kerja mungkin. Kemudian kamu juga bicara bahwa Jess wasn't there. Jadi daily yang kamu lakukan dengan El itu totally kalian berdua yang jalanin. Nah, Jessica kan bekerja gitu kan, maksudnya aktivitasnya. Karena kamu mungkin punya waktu yang memanage di rumah lebih banyak. Nah, kamu pada saat menjelaskan itu tangan kamu diletakkan di sini, ya kamu lihat di menit 6:13 di situ tangan kamu, bahwa kamu yang mengambil alih untuk bisa benar-benar ngurus El dengan baik gitu loh. Of course, he's a good boy. He's got a lot of potential. Soalnya dia emang pinter banget, cepet. Kayak dia kayak denger aja udah bisa pick up. Kamu menceritakan El dengan bahagia. Oh, Richard. Kamu tersenyum pas lagi ceritain El. Dengan seluruh pandangan kamu yang bahagia. Kamu tahu dengan well done banget mengenai kecerdasannya, apa yang dia suka, apa yang kegiatan hariannya, hobinya. Lihat ekspresi kamu perhatiin deh. Kalau misalnya saya salah, kamu putar lagi video ini 2-3 kali lagi. Kamu akan melihat diri kamu yang total berbeda. Kamu putar lagi Richard, kamu lihat lagi diri kamu. Kamu bahagia bersamanya. Any possibilities, because maybe you miss him, and then possibly that one day you guys can be reunited and together again? Ya kalau gue sih. Ada pertanyaan di sini yang menarik. Apakah kamu ada kemungkinan untuk bersama kembali dengan mereka? Kamu lihat ke atas matanya. 736. Kamu memainkan tanganmu. Ya. Ada kebingungan atas jawaban itu. Pandangan mata kamu kosong, ada kesedihan di situ yang dalam. Kan ini udah terjadi kan, dan
To be honest, kalau kita ngomongin tentang masalah hubungan aku sama Pas kamu ngomong masalah hubungan, kamu nutup diri lagi, kamu tidak mau menceritakan masalah kamu yang sesungguhnya seperti apa ke publik, dan saya respect dan menghargai untuk kamu tidak menceritakan yang sesungguhnya. Sama hal dengan Jessica juga nggak mau menceritakan yang sesungguhnya terjadi apa. Jess. Yeah. To be honest, itu kayak pribadi banget kan. Yeah, we're not gonna go Yeah, no, like no. deep. Kamu tidak menjawab pertanyaan Melanie. Apakah kamu akan bersatu lagi? And then, Ya, sorry, I'm just yeah. gonna talk. Okay. Kayak emang itu sesuatu yang pribadi banget dan semua orang nggak bisa tahu apa ya, kenapa, you know. Asumsi dari saya, banyak pertimbangan. 50% bisa kembali, 50% tidak bisa kembali. Tapi kamu tidak menjawab secara gamblang saat ini. Ada kemungkinan kamu ragu dengan tindakan yang kamu lakukan. Kamu perlu teman bicara secara profesional untuk membuka pandangan, untuk bisa melihat yang sesungguhnya diri kamu tuh apa, yang sesungguhnya yang kamu buat kamu bahagia tuh apa. Kalau kamu mau tahu dapat jawabannya, kamu lihat sebelum statement saya yang tadi saya jelasin. Saya rasa kamu cukup smart untuk bisa menganalisa sebenarnya bahagia kamu di mana. Bukankah manusia mencari kebahagiaan dalam hidupnya? 50% itu yang saya sampaikan, moga-moga bisa menjawab pemikiran kamu, walaupun kamu tidak bertemu dengan saya. Tapi kalau kamu mau bertemu, I'm ready. Nggak tahu what happened atau gimana. What really happened. Iya, because it's our hubungan kan. Exactly. Nggak ada yang bisa ikut hubungan, a partnership begitu. 829 kamu menjelaskan bahwa tidak ada sebenarnya yang tahu, yang paham mengenai apa yang mereka rasakan dan apa yang sebaiknya didapat. Nah, even family. Di sini kembali lagi ada penekanan keluarga lagi. Beberapa kali keluarga. Nah, asumsi saya ada baiknya nih, setelah kamu kontemplasi nih Richard, kamu menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan kamu bicara dengan Jess, setelah kamu menemukan jawabannya, sudah yakin berdua, kalian bicara dengan keluarga. Karena menurut saya, pada dasarnya keluarga akan mensupport apapun yang membuat anak-anaknya bahagia. Asumsinya keluarga kamu dan keluarga Jess itu pasti akan mensupport apapun yang membuat Jess bahagia gitu. Karena kalau misalnya isinya saat ini Jess lagi sakit, hyperthyroid itu kan membuat emosi yang naik turun terus. Itu pasti butuh banget kekuatan. Kekuatannya itu pasti didapat selain dari keluarga inti, juga pasti dari orang yang dia sayangi. Nah, harapan saya kamu bisa bicara lagi dulu sama Jessica, ya minimal sampai keadaannya dia recovery. Menemaninya dulu sebentar aja, please. Setelah itu baru kamu mengkaji lagi nih saran dari saya. Karena yang jalanin cuma kamu sama dia. Iya. So, Nggak ada penekanan dari Melanie karena yang menjalani adalah kamu sama dia. Jadi di sini adalah family. Tapi jangan khawatir menurut saya ya. Keluarga tuh tidak seperti itu kalau kalian tuh bisa meyakinkan. Tapi bagaimana bisa meyakinkan kalau kamu belum bisa meyakinkan diri kamu sendiri, Richard? Kalau Jessica posisinya memang lagi kondisinya dia butuh support. Jadi kalau kamu nanya apa aja, kondisinya mungkin lagi tidak begitu stabil secara emosi. Gitu. Di sini kekuatannya di kamu. For me, I won't break the promise. Semuanya aku bantu sama dia. Kalau dia mau main olahraga, sepeda, atau dia mau belajar sesuatu, aku akan coba terbaik. Kalau aku nggak kerja dan aku bebas, You'll I'll be there for him. Yeah. Kamu akan ada untuknya. Kalau kamu tidak kerja, nanti kamu ada aktivitas, kamu akan selalu berada untuk El. No matter what happened between you guys. Wow. Kamu megang tangan kamu lagi, kamu tersenyum, tapi nggak full smile.
Sedih ya, maksudnya kebayangnya gini, maksud ya memang seperti kamu bilang, karena anak kecil kan nggak akan pernah salah. Mulut kamu tutup, tangan kamu makin tutup lagi. Kamu otot wajah kamu tarikannya kelihatan di 10.09. Jess, kalau kamu lihat, bantu saya untuk close up di sini. Richard, kalau kamu lihat, bantu diri kamu untuk close up di sini. Kamu nangis They love the person sincerely. dengan kuat. Kamu lihat otot di wajah kamu, rahang kamu. Sakit ya nahan itu ya. Kamu tersenyum tapi kamu nangis. Dan kamu memposisikan diri kamu sudah sebagai ayahnya. Dan El menganggap kamu sebagai ayahnya juga. Kamu melihat daily kehidupan, bangun tidur, tutup mata, wajah kamu yang dilihat sama El. Yang tadi dia gak percaya, no one, dia hanya percaya sama mama. Dia mulai membagi kepercayaannya itu ke kamu. Dia mulai share, dia mulai memahami bahwa arti share is caring with you. Tiba-tiba sekarang dia bingung harus berbagi. Not even you. Kenapa saya bisa bicara gitu? Di menit 10.35 kamu berusaha nahan total sakit kamu. Perhatiin wajah kamu ini sampai merah. Kamu terluka, Richard. Kamu sedih dengan kondisi ini. Kalau kamu bilang happy, no, you're not happy. Oke. Apapun analisa saya, moga-moga bisa dilihat sama Richard dan juga sama Jedar. Untuk mempertimbangkan sebuah keputusan untuk memperbaiki buat El. Tapi apapun juga yang saya sampaikan, bahwa semua ini pasti kehendak Tuhan. Ya, jadi kita semua bisa mendoakan, dan ini hanya analisa yang mungkin perlu konfirmasi untuk bisa bertemu dengan kamu untuk mengkonfirmasi kondisi ini. Silakan komen di bawah ini dan doakan yang terbaik untuk mereka. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.